Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, buat kami mengerti dan paham apa yang menjadi keinginan hati-Mu, dan kami mengikat setiap iblis, kuasa kegelapan yang hendak mencuri benih firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerjalah atas kami masing-masing, juga yang mengikuti Zoom di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Roh Kudus bekerja atas kami. Mari Tuhan ambil alih di dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Yes, silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, buat lapas permisan. Ya, salam kenal karena kita baru pertama kali. Salam kenal juga Pak Samadi, Bapak Samadi. Ya, ya Bu, salam kenal. Ya, terima kasih sudah diizinkan untuk mengisi di lapas permisan. Ya Bu. Beberapa lapas tapi nggak ada, hanya dua yang gabung ya Pak. Itu Bengkayang di mana itu Bengkayang itu? Gabung nggak itu? Nggak ada. Jadi ini hanya dua, Kembang Kuning dan Permisan. Yang Bengkayang sama Pontianak nggak gabung apa? Nggak ada, nggak gabung. Coba nanti tak tanyakan tuh. Yes, ya Pak. Oke. Next time bisa kita gabung lagi ya. Ya. Saling memberkati. Oke. Terima kasih. Hari ini saya akan sesuatu yang penting buat kalian semuanya, baik engkau yang di ujung di Kembang Kuning maupun yang di Permisan. Perhatikan, hari ini saya kasih judul mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Apa? Mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Saudara perhatikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang jauh di sana yang tidak mengerti keberadaan kita. Dia amat peduli, dia sangat mengerti seperti lagu yang barusan kau nyanyikan. Dan ada begitu banyak anak Tuhan tidak mengalami kebaikan Tuhan oleh karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Ya, oleh karena mereka tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga mereka benar-benar tidak mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan atas hidupnya. Coba baca di Mazmur 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum satu pun daripadanya. Ya, matamu melihat selagi aku bakal anak. Di dalam kitabmu semuanya tertulis. Jadi ini mungkin di Kembang Kuning pernah saya sampaikan ya. Tapi buat teman-teman yang di Permisan, kalian mungkin belum pernah mendengar apa yang tertulis di dalam Mazmur 139 ayat 16. Bahwa ternyata Tuhan memiliki yang namanya kitab-kitab yang berisi nama-nama kalian. Amin. Keren kan? Jadi ada kitab Markus, kitab Lukas, kitab Yohanes, ya. Ada kitab Roma, ada juga yang namanya kitab yang tertulis namamu, nama saya. Ini ayatnya jelas ya. Di Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi sebetulnya Tuhan tahu hari-hari yang akan kita alami, Tuhan tahu kita akan ketemu siapa, Tuhan tahu di usia kita akan mengalami apa gitu ya. Tetapi ada banyak orang mereka tidak bisa mengerjakan agenda Tuhan, padahal Tuhan itu tidak pernah yang punya yang namanya agenda kejahatan ya. Kalian sudah ngerti itu di Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan tidak pernah punya rancangan kecelakaan atas hidup kita. Betul? Ya Bu. Ya, betul. Nah, kenapa engkau mengalami yang namanya
kecelakaan, kenapa engkau mengalami kehancuran, kenapa engkau mengalami stuck dalam hidupmu, kemiskinan, sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, itu bukan agenda Tuhan. Itu bukan agenda Tuhan. Itu terjadi oleh karena sepanjang perjalananmu bersama dengan Tuhan, engkau memiliki keputusan-keputusan sendiri yang itu menyimpang dari firman Tuhan. Nah, hari ini ketika engkau berada di lapas, ya, engkau berada di tempat sekolah kehidupan ini, saya mau kalian mengerti bahwa ada rancangan Tuhan yang ajaib atas kehidupanmu, meskipun engkau warga binaan. Amin. Yes, amin. Nah, coba perhatikan 2000 tahun yang lalu Yesus sudah selesai mengerjakan pengampunan dosa di atas kayu salib. Amin ya. Atas kehidupan kita semuanya yang percaya kepada Yesus, engkau percaya kepada Yesus, segala dosa dan pelanggaranmu diampuni dan engkau dijadikan ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Benar-benar 2000 tahun yang lalu, masalah penghapusan dosa itu sudah selesai. Dan engkau hari ini, kalau engkau sudah bertobat sungguh-sungguh, Tuhan tidak punya namanya file dosamu. Perhatikan semuanya. Ini ya. Ini yang saya mau kasih lihat, iblis itu suka membuat onar atas hidupmu yang merubah agenda Tuhan tidak terjadi di dalam dirimu. Saya mau kasih lihat sesuatu, ya. Kalian mesti paham dan mesti nangkap apa yang disampaikan hari ini. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah selesai dengan pengampunan dosa. Dan hari ini dia ada di sebelah kanan Bapa sebagai apa? Imam besar agung. Coba kalian baca di Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat-Nya dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Saudara perhatikan Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16, judulnya Yesus sebagai Imam Besar Agung. Ya, hari ini Yesus tidak nganggur, tidak duduk-duduk saja di tahtanya, tidak, tetapi dia berfungsi sebagai Imam Besar Agung. Apa fungsi Imam Besar Agung? Apa fungsi Imam Besar adalah menjadi penengah, menjadi perantara, menjadi pendamai antara umat dengan Bapa di surga. Yang ngerti katakan amin. Amin. Oke. Nah, hari ini pun engkau juga setelah dihapus segala dosamu, kalian kalau percaya kepada Yesus, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, kamu adalah Ciptaan baru. ciptaan yang baru. Yang lama sudah Lalu. Yang baru sudah tiba. Kamu ciptaan yang baru. Kalau 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, engkau mengakui dosamu, maka dia adalah Allah yang setia dan adil, dan dia akan menghapus setiap dosa dan pelanggaran. Dosamu hari ini sudah selesai, katakan amin. Amin. Oke, dan ada tugas yang sama yang diberikan kepadamu, 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu diberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Amin. Sekali lagi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu berada di Kembang Kuning, kamu yang berada di Permisan, kita semuanya ini adalah bangsa yang terpilih. Kamu dipilih. Amin.
Amin. Kamu dipilih. Yang tadi Pak siapa? Pak Kenneth. Engkau berkali-kali ditolong oleh Tuhan, nggak jadi mati oleh karena hampir mau tabrakan, hampir mau meninggal karena lumpuh, ya kan? Tetapi berkali-kali Tuhan menolong karena Tuhan memilihmu. Amin. Tuhan memilihmu. Dan ketika kamu dipilih, dia mau kamu menjadi apa? Hah? Dia ingin kamu menjadi apa? Imamat yang rajani. Apa itu imamat yang rajani? Saudara yang di Permisan, saya harap kalian memperhatikan ya. Yang di Kembang Kuning saya tahu kalian fokus. Yang di Permisan, tolong perhatikan. Kalian adalah orang-orang yang dipilih dan kalian juga diberi tugas sebagai imamat yang rajani. Para imam yang tinggal di dalam kerajaan. Amin. Amin. Para imam yang tinggal di dalam kerajaan. Kalian semuanya laki-laki loh. Kalian adalah imam. Betul? Betul. Ya. Tetapi iblis sering menggagalkan rancangan Tuhan atas hidupmu. Yang tadinya kamu dipanggil, dipilih, dan kamu dijadikan imamat yang rajani. Tapi hidupmu dirusak oleh iblis dan kamu mengiyakan saja. Karena engkau nggak tahu ketetapan Tuhan, engkau nggak tahu firman Tuhan. Sehingga engkau menyerahkan hidupmu kepada iblis sama seperti Hawa. Ya, Hawa dia menyerahkan imannya dan nurut kepada si ular. Sehingga sejak saat itu dia mengalami yang namanya terpisah dengan Tuhan oleh karena dosa. Ya, padahal kalau Adam dan Hawa itu tetap taat kepada firman Tuhan, dia akan mengerjakan banyak hal bersama dengan Tuhan. Dia menjadi rekan kerja Tuhan. Amin. Nah, hari ini engkau panggilanmu adalah sama seperti Yesus, yang Yesus adalah imam besar agung. Tadi pertama kali dosamu sudah diampuni. Katakan amin. 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 Yesus itu sudah selesai. Tugas pengampunan dosa itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini dia di sebelah kanan Bapa sebagai imam besar agung, menjadi penengah antara umat Tuhan dengan Bapa di surga. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, ketika engkau berdoa, buka lagi ya di Ibrani 4 ayat 14 tadi. Ibrani 4 ayat 14 tadi. Karena kita sekarang menjadi imamat yang rajani itu kayak gimana sih, Bu? Saya nggak paham, ya kan? Coba kamu baca lagi Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Amin. Ya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita, sebaliknya sama seperti kita. Ia telah dicobai namun tidak berbuat dosa. Perhatikan ayat 16. Sebab itu, marilah dengan penuh keberanian, sama seperti kamu Giri tadi. Kamu mendapatkan sebuah masalah, ya kan? Anakmu, kamu takut, kamu khawatir, kamu cemas dengan anakmu yang lagi ada di Kamboja. Kamu begitu galau karena tidak ada kabar beritanya. Kamu harus penuh keberanian datang menghadap tahta kasih karunia. Amin. Kalau engkau menghadapi masalah apapun, Bapak itu tadi yang sakit perutnya ada cairan sampai besar itu tadi ya, engkau harus datang masuk ke dalam ruang tahta kasih karunia. Caranya bagaimana? Ketika engkau berdoa, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Kamu kan menghadap kepada Bapa. Nih,
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Pada waktu kamu berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak itu tidak melihat Gary sebagai Gary lagi. Tetapi Bapak melihat Gary ada Kristus di dalam Gary. Amin. Jadi Bapak memperhatikan Gary oleh karena Yesus Kristus. Amin. Karena Gary datang menghadap Bapa tidak sendirian. Dia punya pengacara, dia punya pembela, dia punya penebus dosa, dia punya imam besar namanya Yesus. Yesus. Waktu Gary berdoa, waktu kalian berdoa, Bapa di surga memandang kalian, bukan kalian lagi yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kemunafikan, ya. Tapi kalian kan sudah bertobat sungguh-sungguh, ya, dan sering jatuh bangun terus di dalam dosa, ya. Ketika engkau naik di dalam tahta kasih karunia dan anugerahnya, mercy and grace. Apa tuh mercy? Dia adalah Allah yang mengerti, dia peduli. Kalian ini sebetulnya Roh Kudus mulai bekerja atas hidupmu. Ya, karena saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang mercy and grace sebetulnya, tetapi lagumu sudah keren banget. Dia mengerti mercy and grace. Kasih karunia dan anugerah, kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Apa itu mercy? Mercy adalah dia mengerti segala kelemahanmu. Dia mengerti segala kegalauanmu, ketakutanmu, masalahmu dia ngerti. Dan ketika engkau berdoa, Yesus itu ngerti akarnya di mana. Maka Yesus sebagai imam besar agung akan mencabut akar dari masalahmu ketika engkau datang menghadap Bapa di surga. Contoh, misalnya Bapak tadi yang perutnya besar, yang karena ada cairan di dalam perutnya. Waktu engkau berdoa, Yesus ngerti akarnya di mana. Akar sakit penyakitmu itu di mana. Waktu engkau berdoa, Yesus akan mencabut akarnya, dan engkau akan mendapatkan grace, anugerah. Anugerah, engkau dimampukan, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Engkau mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Ketika engkau naik di tahta kasih karunia, engkau mendapatkan pertolongan pada waktunya. Amin. Jadi, waktu engkau berdoa, engkau harus memiliki pemahaman itu. Jangan berdoa dengan ragu-ragu. Saya melihat keraguan tadi, contoh keraguan itu bagaimana, kayak tadi Gary. Saya berusaha untuk mencari nomor handphonenya Bu Ana, atau saya menghubungi, nanti Ibu menghubungi Bu Ana ya, bla bla bla. Nah, kayak gitu. Ada sebuah keraguan, doaku nih didengar sama Tuhan apa enggak ya? Betul kan? Betul enggak? Sehingga kamu butuh mengerahkan orang-orang untuk berdoa menolong dirimu. Hari ini, pahami ini, ketika engkau berdoa, engkau enggak sendirian. Engkau punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Imam besar agung. Imam besar agung. Dia bersyafaat atas kamu. Kalau Yesus yang bersyafaat atas kamu, Bapa di surga pasti dengar. Amin. Amin. Ini kerennya hidupmu. Ini kerennya hidupmu, ini kerennya imanmu di dalam Yesus Kristus. Jangan kau tukar dengan apapun, jangan kau tukar dengan narkoba, jangan kau tukar dengan uang, jangan kau tukar dengan kekasih, jangan. Engkau memiliki akses dengan Bapamu di surga lewat Yesus Kristus, lewat Imam Besar Agung, lewat apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Engkau tidak sendirian. Waktu engkau berdoa, Bapa di surga mengabulkan karena Yesus Kristus. Amin. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9 tadi kamu dipanggil sebagai apa?
Rajani. imamat yang rajani, para imam yang tinggal di kerajaan. Tapi tak kasih tahu ya, yang namanya iblis ngiri dengan posisimu itu. Makanya dia bikin banyak sekali cara supaya kamu enggak duduk di tahta kasih karunia tadi. Engkau enggak punya akses dengan tahta kasih karunia tadi. Engkau enggak bisa menjadi para imam yang tinggal di kerajaan. Dengan apa? Ya, dengan bujukan-bujukan. Saya mau kasih lihat ya, kenapa Tuhan Yesus itu menyuruh kalian untuk mengampuni 7 kali 70 di dalam sehari. Betul? Kalau ada yang menyakitimu, kamu harus mengampuni. Kalau dia menyakiti lagi, ampuni. Berapa kali aku harus mengampuni? 70 kali 7 di dalam satu hari. Tapi banyak orang berkata, enggak bisa. Ini enggak mungkin, ini enggak adil. Dia menyakiti saya setiap hari, bagaimanapun saya luka. Tapi Yesus ngomong, ampuni, lepaskan berkat, doakan. Betul kan? Tapi kamu kan nggak mau. Kamu tetap sakit hati toh? Iya kan? Nggak bisa, Bu. Nah, waktu kamu sakit hati tadi, iblis yang berupa Beelzebul, yaitu lalat. Beelzebul itu lalat. Iblis bentuknya lalat. Perhatikan, waktu kamu punya luka apapun di kakimu, di tanganmu, kalau itu sampai bernanah, mengundang lalat untuk datang, betul nggak? Ya, toh? Lalat itu berdatangan ngerumuni luka tadi. Dan lalat itu membawa bakteri, membawa kuman, membawa belatung-belatung. Dan si luka ini kalau nggak ditutup, kalau luka yang basah nggak ditutup, kan dikerubungi lalat, itu semakin besar lukanya, infeksi. Betul kan? Demikian pula dengan luka hatimu. Waktu kamu luka, karena ada seseorang yang menyakitimu, mengkhianatimu, atau masa kecilmu, engkau terluka dengan orang tuamu, engkau nggak diurusi sama orang tuamu, engkau merasa tertolak, ya, ayahmu keras, engkau sering dihajar kalau engkau bikin kesalahan, kamu luka, kamu trauma, disitulah lalat yang disebut Beelzebul itu masuk. Kalau kamu tidak segera memberesi hatimu yang luka tadi, dan itu bertahun-tahun kau biarkan hatimu luka, Beelzebulnya, setannya makin banyak toh. Makin banyak, Bu. Makin banyak, itu namanya beternak iblis toh. Ya. Betul. Makanya pikirannya melakukan hal-hal yang jahat terus, padahal dia percaya kepada Yesus. Tapi jiwanya sudah dikerubuti sama lalat Beelzebul tadi. Sehingga dia terus melakukan sesuatu yang jahat, yang menyimpang dari agenda Tuhan. Betul? Betul kan? Nah, bagaimana supaya kamu dikembalikan sebagai imamat yang rajani? Bagaimana supaya Mazmur 139 ayat 16 itu digenapi di dalam hidupmu? Bahwa Tuhan itu sebetulnya punya banyak sekali agenda ajaib atas hidupmu. Dia punya rancangan yang baik atas hidupmu. Bagaimana supaya rancangan itu terjadi di dalam hidupmu? Engkau harus sembuh dari luka batin, dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari ketidakpercayaanmu. Engkau harus sembuh dari semua kekhawatiran. Saya sudah pernah mengajari di Kembang Kuning tentang Matius 13, ada 4 jenis hati, pinggir jalan, batu-batu, semak duri, dan tanah yang subur, betul? Hatimu itu seperti tanah. Ketika hatimu ini luka, ya, ketika hatimu itu luka, kamu baca di Ibrani 6 ayat 8, coba
disiapkan Ibrani 6 ayat 8. Tapi Hatimu kalau luka, hatimu kalau penuh dengan semak duri apa? Ketakutan, kekhawatiran tentang kekayaan. Hatimu keras, membatu, kadung luka, itu mengundang kutuk. Coba dibaca di Ibrani 6 ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Ya, dihubungkan dengan Matius 13 tentang 4 macam-macam hati, ya. Ada pinggir jalan, kamu dengar firman, tapi kamu nggak ngerti apa-apa. Iblis mencuri firmanmu, itu berhubungan dengan hati. Tanah, batu-batu keras, hatimu keras, ya, susah diomongi. Itu sebetulnya dimulai dari luka tadi. Kenapa hati seseorang menjadi keras? Waktu kecil dibiarkan iblis itu masuk di dalam dirinya, sehingga dia menjadi beku, keras. Waktu dia dengar firman, yes, amin, tapi firman itu tidak berakar karena batu itu tanahnya cuman tipis, sehingga akarnya tidak bisa menembus sampai kedalaman. Waktu ada aniaya, dia segera murtad. Nah, hati semak duri, dia takut, khawatir dengan tipu daya kekayaan. Nanti aku keluar dari lapas makan apa? Aku biasa jualan narkoba. Sekali jualan jeret aku dapat 50 juta. Kekhawatiran tentang kekayaan. Kekayaan dunia. Hatimu penuh semak duri. Walaupun engkau sudah ditahan 7 tahun, 10 tahun di Nusa Kambangan. Kalau hatimu tidak berubah, akarnya itu masih ada, akar kejahatan itu masih ada. Hatimu tuh nggak berubah, hatimu tuh nggak hati yang subur, nggak hati yang baru. Hatimu lama. Walaupun 10 tahun di Nusa Kambangan, keluar dia akan jualan narkoba lagi. Sekarang memang bisa dia berapi-api di dalam Tuhan. Yes, haleluya, aku bertobat sungguh-sungguh, aku merasakan damai sejahtera di dalam gereja, sekarang aku ketemu Tuhan. Kalau hatimu itu masih dipenuhi dengan kecemasan, Beelzebul tadi belum keluar dari tubuhmu, belum keluar dari jiwamu, belum keluar dari cara berpikirmu, engkau akan tetap mengerjakan hal yang sama. Dan itulah kenapa dia tidak mengalami mercy and grace, tidak mengalami kebaikan Tuhan. Saudara paham sekarang? Amin. Jadi hati-hati dengan hatimu. Kalau hatimu penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, berarti masih ada Beelzebul, masih ada iblis yang menguasai hati dan pikiranmu. Segeralah usir keluar Beelzebul itu, setan-setan itu, mintalah Roh Kudus ambil alih atas hidupmu. Hanya yang dari Tuhan. Kamu ngomong, hanya yang dari Tuhan yang boleh menguasai hati dan pikiranku. Aku menyerahkan keakuanku kepada Sang Juru Selamat, kepada Roh Kudus. Ambil alih Tuhan. Waktu engkau ngomong kayak gitu, Roh Kudus akan mengambil alih hidupmu dan menuntun hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tapi perhatikan, hatimu ya, kalau kamu nggak ngerti bahwa kamu ini punya imam besar agung, kamu itu punya akses dengan ruang tahta, kamu sudah dipanggil sebagai imamat yang rajani, para imam yang tinggal di kerajaan. Tidak ada imam yang kere, tidak ada imam yang kere, tidak ada imam yang miskin. Amin. Karena imam itu setiap hariannya tanggung jawabnya Tuhan. Kalau kalian baca di kitab imamat itu ya, para imam itu mendapatkan berkat langsung dari Tuhan. Tuhan berkata, akulah upahmu. Tuhan yang memelihara para imam. Nah, sementara kita semua yang percaya Yesus dipanggil sebagai imamat yang rajani. Harusnya kalian tidak ada yang miskin. Harusnya kalian tidak perlu jualan narkoba. Harusnya kalian tidak perlu merampok, tidak perlu mencuri untuk mendapatkan sesuap nasi. Tidak perlu. Karena kamu ngerti keberadaanmu,
sebagai orang-orang yang dipilih, sebagai imamat yang rajani. Tapi tadi iblis berhasil membuat hatimu luka. Dia masuk menghancurkan semua hal baik yang Tuhan sediakan atas hidupmu. Hari ini tugasmu adalah mengusir iblis tadi dari hidupmu. Amin. Mengusir yang namanya ketakutan, kekhawatiran dari hidupmu. Engkau sungguh-sungguh memakai pola pikir dari kerajaan surga. Burung pipit saja dipelihara, apalagi aku sebagai imamat yang rajani. Kamu ngomong kayak gitu. Waktu kamu ngomong seperti itu, yang keluar dari mulutmu adalah firman. Bapa di surga ACC, yes, itu anakku. Mengeluarkan firman dari mulutnya. Firman yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan sesuai yang difirmankannya. Amin. Setiap kali engkau menghadapi masalah, jangan sungut-sungut, jangan keluar makian, jangan keluar ketakutan, jangan keluar kecemasan dari mulutmu. Tapi harus keluar firman yang sudah kau download di dalam pikiranmu setiap hari. Kamu 7 tahun di sini, kau harus hafalkan firman, janji-janji Tuhan, kau masukkan di dalam pikiranmu. Engkau menyatu dengan agenda Tuhan. Engkau menyatu dengan janji-janji Tuhan. Sehingga ketika engkau mengalami tekanan hidup apapun, yang keluar bukan yang negatif. Yang keluar adalah pujian penyembahan kepada Dia. Yang keluar adalah engkau ngerti bahwa engkau punya imam besar aku. Amin. Yang akan membela hidupmu. Amin. Amin. Waktu engkau belum mengampuni, engkau nggak bisa berdoa untuk keluargamu. Waktu engkau belum mengampuni, Beelzebul tadi masih ada di dalam dirimu. Itu membuat aksesmu dengan Bapa di surga terputus. Engkau kehilangan damai sejahtera. Engkau kehilangan sukacita. Sebab kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Waktu kamu sulit untuk mengampuni, kamu masih marah, kamu masih dendam, hubunganmu dengan ruang tahta putus. Yang harus engkau kerjakan adalah engkau mengampuni, Beelzebul itu akan keluar. Nah, waktu Beelzebul keluar, Roh Kudus ambil alih lagi di dalam hidupmu. Dan engkau kembali berkata, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku punya masalah ini. Anakku ada di Kamboja. Oh Tuhan, aku nggak tahu apa yang akan terjadi atas dia. Tapi aku tahu Tuhan bahwa dia adalah biji matamu. Bahwa satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Yang keluar firman. Amin. Maka engkau akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dan itu ini. Bu, apakah saya sekarang di permisan itu saya masih jatuh bangun terus di dalam dosa? Bagaimana saya supaya apakah saya bisa tetap menjadi imamat yang rajani? Jika engkau berkata, Tuhan, bukan dengan kekuatanku, tetapi rohmu yang memampukan aku untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Mampukan aku. Dan hari ini aku menolak setiap pekerjaan roh-roh jahat atas hidupku. Engkau ngomong seperti itu. Dan engkau memutuskan untuk tinggal bersama, nyatu dengan firman dan Roh Kudus. Maka engkau dikembalikan sebagai imamat yang rajani. Walaupun engkau masih ada di lapas, tetapi engkau berfungsi sebagai imam, mendoakan keluargamu untuk mendapatkan mercy and grace, mendapatkan kasih karunia dan anugerah. Apa itu anugerah? Pemberian. Kemampuan yang tadinya engkau nggak miliki, ya, sesuatu yang tadinya itu nggak ada jalan, tapi karena anugerahnya, engkau diberi anugerah sehingga engkau bisa melanjutkan kehidupanmu lagi dengan sukacita sampai garis akhir, dengan kemenangan demi kemenangan. Tadinya kamu tidak mampu, tetapi anugerahnya memampukan engkau. Itu anugerah. Jadi hari ini, ya, bagaimana engkau mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan? Selesaikan dulu sakit hatimu. Jangan izinkan Beelzebul itu tinggal di dalam hidupmu dan menghancurkan apa yang Tuhan sudah rancangkan atas hidupmu.
Dan Roh Kudus ambil alih atas hidupmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan membaharui semuanya. Dia akan tuntun langkah-langkahmu. Dia akan memberikan masa depan yang ajaib dan yang baru atas hidupmu. Amin. Dia bisa menuliskan ulang agendanya atas hidupmu. Dan selalu agendanya adalah agenda yang baik. Saudara, saya mengajar ini berapi-api setiap hari di lapas-lapas. Tapi ada banyak yang tetap tidak bisa menangkap. Dan mereka kembali masuk ke dalam jurang yang sama. Jebakan yang sama. Kalian yang masih ada di sini, tangkap firman ini. Kasih karunia dan anugerahnya besar atas hidupmu. Jangan khawatir tentang hidupmu ketika engkau nanti keluar dari lapas. Dia adalah Bapakmu yang memelihara hidupmu. Dia akan mencukupkan semuanya, asal engkau percaya kepadanya. Amin. Jangan dengar apa kata iblis. Engkau harus mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan atas hidupmu. Engkau harus pegang ini. Inilah hidupmu. Ada begitu banyak janji Tuhan atas hidupmu. Itu akan digenapi ketika engkau mempercayainya. Hidupmu akan dipelihara dengan ajaib dan baik sekali jika engkau percaya kepadanya. Amin. Amin. Dia begitu baik. Dia akan tolong engkau. Dia akan mampukan engkau untuk mengerjakan agenda Bapa, untuk menyenangkan hati Bapa, untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan dan bagi orang-orang sekeliling. Amin. Amin. Yesus memberkati. Amin. Saudara, Silakan Bu. suatu saat Abraham memanggil hambanya untuk mencarikan jodoh buat anaknya. Dan dia berkata di Kejadian 24 ayat 7, Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta nenek serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anak. Yang mau saya sampaikan, ketika engkau berfungsi sebagai imamat yang rajani, ketika engkau selesai dengan dosamu, engkau berfungsi sebagai imamat yang rajani, engkau punya yang namanya pelayanan malaikat. Amin. Waktu Geri tadi berdoa, ada para malaikat Tuhan yang mulai bergerak untuk melindungi anaknya. Waktu Pak Kenneth tadi berdoa, ada malaikat Tuhan yang mengelilingi mobilnya sehingga roh maut itu tidak bisa menyentuhnya. Perhatikan, keberadaanmu sebagai imamat yang rajani itu sungguh sangat spesial. Bahkan engkau bisa menggerakkan para malaikat Tuhan. Karena engkau adalah dutanya, karena engkau adalah anak-anaknya. Seorang anak Allah, dia mendapatkan satu malaikat pelindung, bodyguard. Dan itu akan terus bekerja melindungimu. Dan hari ini keberadaanmu sebagai imamat yang rajani, jangan kau lepas. Dan jangan engkau tidak tahu bahwa engkau adalah orang-orang yang dipanggil, bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah dipilih, bahwa engkau adalah orang yang tinggal di dalam kerajaan. Hari ini sadari itu. Jangan lepaskan itu dengan alasan apapun, narkoba, seks bebas, ataupun perempuan, apapun itu. Pegang dan terus naik ke ruang tahta, terus bercakap-cakap dengan Bapamu di surga lewat perantara imam besar agung, terus berjalan dengan firman, terus berjalan dengan Roh Kudus dan alami segala kebaikan Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk engkau yang masih ragu-ragu dengan iman di dalam Yesus Kristus. Aku menghardik setiap roh-roh jahat yang membuat engkau ragu dengan imanmu di dalam nama Yesus. Engkau yang terus jatuh bangun di dalam dosa, engkau yang terus memakai jubah kemunafikan, aku hancurkan, aku lepaskan selubung-selubung ini di dalam nama Yesus. Aku berkata kepada Beelzebul
yang menguasai anak-anak Tuhan di Permisan maupun di Kembang Kuning, Beelzebul, roh-roh jahat yang membuat selubung ini, aku perintahkan keluar semuanya di dalam nama Yesus. Dan ambil alih Roh Kudus, para malaikat Tuhan, layani jiwa-jiwa di tempat ini. Biar mereka bisa mengerjakan agenda Bapa. Biar mereka bisa melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah tetapkan atas kehidupan mereka di dalam nama Yesus, supaya mereka mengalami kebaikan, mengalami kasih karunia yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Hari ini semua yang sakit Engkau sembuh di dalam nama Yesus. Yang mengalami benjolan-benjolan, aku berkata benjolan itu lenyap. Engkau yang cairan harus dikeluarkan hari ini keluar dengan normal di dalam nama Yesus. Aku perintahkan kempes perutmu. Oleh karena ada cairan-cairan. Engkau ada di paru-parumu ada cairan. Aku berkata cairan ini keluar dengan ajaib di dalam nama Yesus. Kepadamu paru-paru yang baru, jantung yang baru, ginjal yang baru, organ tubuh yang baru, sehingga engkau tidak perlu mengalami sakit di tempat ini. Engkau akan sembuh, engkau akan mengalami kebaikan Tuhan, engkau akan menerima mercy and grace-nya. Dalam nama Yesus, angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Amin. Engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggamku.